Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Rati Pujastuari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji ANOVA dan regresi. Untuk uji ANOVA ialah untuk menguji rata-rata dari beberapa grup atau kelompok. Jadi kita akan melihat dari beberapa grup ini nilai rata-rata yang sama atau yang tidak. Di sini untuk hipotesis ANOVA-nya yaitu H0 sama dengan 0, yang artinya tidak terdapat perbedaan rata-rata di semua kelompok. Kemudian H1 tidak sama dengan 0, yang artinya terdapat perbedaan rata-rata di setiap kelompok. Kemudian kita lihat ke datanya. Nah, untuk data di ANOVA ini sendiri mengenai tingkat ketertarikan terhadap produk sabun muka, yaitu produk A, B, dan C. Dan ini adalah jumlah responnya. Dan di sini ada 30 responden. Dan kemudian kita beralih ke STS-nya. Nah, di sini kita ke variable view. Di sini kita fokus ke produk dan respon karena kita di sini membahas tentang analisis uji ANOVA. Untuk produk di sini weight-nya kita ubah 9, desimalnya 0, dan value-nya 1 untuk produk A, 2 produk B, dan 3 untuk produk C. Untuk responnya ini biarin aja. Kemudian ke data view, kemudian analyze, lalu compare means, lalu one way ANOVA. Di sini yang dependen itu kita pilih yang respon, kemudian yang faktor itu yang produk. Lalu kita pilih option, descriptive, dan homework continue. Oke. Nah, maka akan muncul seperti ini. Di loading. Nah, ini akan muncul seperti ini. Untuk yang deskriptif ini ada tabel min atau rata-rata, yaitu produk A memiliki rata-rata 4,5667, produk B memiliki rata-rata 6,2667, dan produk C memiliki rata-rata 8,033, sehingga memiliki total sebesar 6,2889. Kemudian kita ke output yang ANOVA. Nah, untuk output ANOVA sini ada F hitung, dan untuk F hitung ini sebesar 97,788. Jadi output ANOVA ini berfungsi untuk pengujian dari hipotesis awal yang dibuat apakah ada perbedaan untuk di setiap produknya. Dengan cara membandingkan F hitung yang di sini dengan F tabel. Untuk F hitung ini sebesar 97,788. Kemudian untuk F tabelnya itu sebentar. Nah, ini untuk F tabelnya kita menggunakan probabilitas 5% atau tingkat signifikan 5%, maka 90 dikurangin 2 menghasilkan 88. Sehingga di sini total F tabelnya itu 3,95. Sekarang kita balik lagi ke data yang tadi. Nah, di sini F hitungnya itu 97,7, maka dinyatakan bahwa F hitung ini lebih besar dari F tabel yang tadi. Yang artinya dengan menggunakan tingkat signifikasi 5%, dapat disimpulkan bahwa H0 itu ditolak dan H1-nya diterima. Maka didapat perbedaan rata-rata pada setiap produknya. Next, kita lanjut ke uji regresi. Nah, uji regresi ini terbagi menjadi dua, yaitu uji regresi linear sederhana dan linear berganda. Untuk hipotesis dari regresi sendiri ini adalah H0 sama dengan 0, yang artinya variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen. Dan H1 tidak sama dengan 0, maka artinya variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Sekarang kita balik ke Excel-nya. Nah,
Sekarang kita mulai dari variabel uji regrensi linear sederhana. Di sini ada variabel X dan Y. X itu untuk variabel independen dan Y itu untuk yang independen. Yang independen itu di sini dengan speed dan yang independen ini dengan distance. Kemudian kita balik ke SPSS-nya. Nah, untuk SPSS di sini kita ke variabel view. Nah, di sini untuk speed dan distance-nya, lalu ke data view. Di sini udah di copy paste semua yang ada di Excel tadi. Kemudian kita langsung ke analyze, lalu regression, linear. Nah, di sini untuk dependennya itu adalah yang distance. Nah, independennya itu yang speed. Kemudian kita pilih statistik, confidence interval, lalu continue, lalu oke. Nah, di sini saya sudah membuat rincian yang lebih untuk gampang dipahami. Nah, untuk uji regresi linear sederhana, yang pertama itu ada model regresi linear sederhana dengan rumus Y sama dengan A plus BX. Untuk A-nya ini diambil dari konstan yaitu negatif 17,631 dan untuk yang B ini dari speed ini yaitu 3,9334. Kemudian untuk kriteria pengujian kita menggunakan output yang ANOVA. Di sini kita fokuskan kepada F hitung dan SIG. Untuk F hitungnya di sini sebesar 91,6, sedangkan SIG ini 0, maka dapat dikatakan F hitung lebih besar daripada SIG. Jadi dapat disimpulkan dengan menggunakan tingkat signifikasi 5%, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Kemudian ada koefisien determinasi. Di sini kita fokuskan ke R² yang sebesar 0,652. Ini setara dengan 65,2%. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independennya ini menyumbang sebesar 65,2% terhadap variabel dependennya. Sekarang kita ke uji regresi linear berganda. Nah, ini untuk data uji regresi linear berganda. Di sini ada variabel X dan Y juga, tapi di sini X ada 3, yaitu X1, X2, dan X3. Nah, sekarang kita lanjut ke SPSS-nya lagi. Nah, untuk SPSS ini data variabelnya ini udah ada YouTube, Facebook, dan newspaper, dan sales. Kemudian kita ke data view. Caranya itu kurang lebih sama seperti linear sederhana tadi, yaitu analyze, lalu ke regression linear. Nah, ini kan masih ada data yang tadi. Jadi kita riset dulu. Kemudian untuk yang dependen ini, untuk yang dependen ini kita masukkan yang tadi variabel Y, yaitu yang sales. Untuk independennya ini ada 3, yaitu YouTube, yaitu Facebook, YouTube, dan newspaper. Nah, di sini statistik, confidence interval, continue, dan oke. Nah, di sini saya juga udah membuat ringkasan yang untuk lebih mudah dipahami. Nah, sini untuk uji regrensi linear berganda. Yaitu model regrensi linear berganda dengan rumus Y sama dengan B plus B1X1 plus B2X2 plus B3X3 dan sampai seterusnya. Untuk B yang awal ini kita ambil dari yang konstan 17,567. Untuk yang B1 ini kita ambil yang YouTube yaitu 0,007. Kemudian B2-nya itu 0,015 dari Facebook. Kemudian B3-nya itu 0,003 dari newspaper. Next, untuk kriteria pengujian ini kita menggunakan output ANOVA dan koefisien. Untuk ANOVA ini kita fokuskan ke F hitung dan SIG-nya.
Di sini dapat terlihat bahwa F hitung itu lebih besar daripada signya, sehingga dapat dikatakan sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen atau X1, X2, dan X3 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikatnya atau penjualannya. Kemudian untuk koefisien di sini, kita fokus ke T hitung dan signifikannya. Untuk Facebook, itu memiliki T hitung sebesar 0,484 dan signifikannya itu 0,602, sehingga dapat dikatakan bahwa T hitung ini lebih kecil daripada signifikan. Maka dapat dikatakan bahwa Facebook ini tidak mempengaruhi penjualan. Kemudian untuk YouTube, T hitungnya itu 1,3 dan signifikannya itu 0,1, sehingga T hitungnya lebih besar daripada signifikannya. Maka dikatakan bahwa YouTube ini berpengaruh dalam penjualan. Kemudian untuk newspaper, untuk T hitungnya ini 0,1 dan signifikannya ini 0,8. Sehingga T hitung lebih kecil daripada signifikan. Maka sama seperti Facebook, ini tidak mempengaruhi penjualan. Kemudian yang terakhir ada koefisien determinasi. Di sini kita fokus ke R-square. Untuk R-square di sini sebesar 0,010 atau setara dengan 10%. Jadi dapat disimpulkan bahwa YouTube, Facebook, dan newspaper hanya menyumbang sebesar 10% terhadap penjualan atau sales. Untuk 90% yang lagi kemana? Untuk 90% yang lagi ini bisa jadi dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. Demikian presentasi dari penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.